Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang viralnya video tim Marawis Nahdlatul Ulama yang memeriahkan acara peresmian gereja di Muara Enim. Bagi umat Islam yang memiliki pemahaman akidah yang benar, akidah yang baik, tentu kejadian tersebut adalah sangat-sangat bertentangan dengan akidah yang benar. Bertentangan dengan makna syahadat la ilaha illallah, yang maknanya kita harus menafikan atau mengingkari adanya Tuhan, adanya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Tapi dengan ikut merayakan peresmian gereja, artinya sudah tidak ada pengingkaran. Sudah ridho dengan adanya ilah, adanya Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi mereka ini, orang-orang yang mengaku beragama Islam, yang ikut memeriahkan, ikut merayakan peresmian gereja tersebut, itu adalah orang-orang yang akidahnya sudah rusak. Kali ini kita akan menyimak dan mengomentari video seorang pendeta yang membahas tentang peresmian gereja di Muara Enim tersebut. Dan perlu difahami oleh semuanya bahwa komentar kami terhadap pendeta ini bukan bentuk mencampuri urusan agama pendeta ini. Ini murni usaha untuk meluruskan pemahaman-pemahaman agama orang-orang Islam yang mereka sudah tersesat di dalam memaknai toleransi. Karena di dalam video ini, pendeta ini juga mengomentari sikap orang-orang Islam yang kontra, yang menyayangkan kejadian tim Marawis Nahdlatul Ulama yang ikut merayakan peresmian gereja tersebut. Ya, kita langsung saja simak video dari pendeta tersebut. Moderasi beragama di Indonesia sekarang ini bukan lagi sekedar program pemerintah melalui Kementerian Agama, melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk membangun toleransi antar umat beragama. Ini tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran dan kebesaran hati untuk kita bisa sama-sama berada pada titik temu antar umat beragama, baik dalam pemikiran maupun dalam perilaku. Karena itu sangat disayangkan kalau sejumlah kalangan justru meributkan tampilnya Marawis dalam acara peresmian pemugaran Gereja Katolik Paroki Santo Yosef di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Peresmian dilakukan oleh PLT Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kafa, pada hari Rabu 19 Juli 2023. Peresmian ini menjadi heboh di media sosial karena tampilnya tim Marawis dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Muara Enim. Musik Marawis memang dikenal sebagai musik Islami. Ada yang menilai aksi tersebut suatu bentuk toleransi dalam beragama, namun ada juga yang menyebutnya sebagai toleransi kebablasan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan juga menyesalkan adanya musik Marawis dalam acara peresmian gereja Katolik di Muara Enim itu. Sekretaris MUI Sumatera Selatan, Kiai Haji Ayek Farid Alaidrus, mengungkapkan kepada Detikcom bahwa itu seharusnya tidak terjadi karena setiap Marawis pasti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, Marawis itu bersifat religius, sehingga tidak seharusnya lantunan Marawis dilakukan di kawasan rumah ibadah umat agama lain. Sekretaris MUI itu mengatakan, "Kami pun menyesalkan kalau itu ada, tetapi untuk yang akan datang dan ke depannya jangan sampai terjadi lagi." Menurutnya, toleransi antar umat beragama ada batasannya, selama itu mengandung nilai-nilai syariah serta ibadah dan pemujaan kepada Allah tidak bisa dijadikan alasan toleransi. Sebaliknya, Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi yang juga hadir dalam acara peresmian pemugaran gereja Katolik itu mengungkapkan kepada Detik Sumbaksel
bahwa kegiatan marawis itu tujuannya murni untuk meningkatkan kerukunan atau toleransi antar umat beragama sebagai bagian untuk menjaga kerukunan dan persatuan NKRI. Pak Kapolres juga menambahkan bahwa acara itu bukan kegiatan ibadah. Acara dilaksanakan di halaman gereja dan dihadiri sejumlah undangan seperti anggota DPR RI, Forkopimda Muara Enim, tokoh-tokoh agama Islam, pemuka agama Kristen, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan insan pers. Pak Kapolres mengatakan, kami berharap kegiatan peresmian tersebut tidak digoreng, karena tidak ada kegiatan ibadah maupun mencampur adukan kaidah ajaran agama masing-masing. Marilah kita menjadi bagian yang menjaga dan memperkokoh kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika. Inilah akibat terlalu bermudah-mudahan di dalam beragama kaum muslimin. Di dalam agama Islam itu tidak ada yang namanya musik Islami. Tidak ada. Setiap gerak-gerik kita, segala aktivitas kita, kalau memang itu benar, tidak melanggar syariat Islam, maka dia akan bernilai ibadah. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak benar, maka dia akan menjadi sebuah kesalahan yang akan meninggalkan catatan-catatan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satupun ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat di dekat mereka yang selalu mengawasi. Jadi berdasarkan ayat ini, di dalam kitab-kitab tafsir yang masyhur dikatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan, apakah itu ucapan ataupun perbuatan, kecuali semuanya tidak luput dari catatan amal yang dibawa oleh malaikat. Jadi kalau dikatakan musik itu musik Islami, itu dibawa kemana hukumnya? Di dalamnya disebut nama Allah. Di dalamnya dikatakan mengagungkan nama Allah, mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW, disebut bersolawat. Kalau di dalam agama Islam, ucapan-ucapan yang mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi, bersolawat kepada Nabi, itu masuk ke dalam makna berzikir. Dan seharusnya berpahala, kalau caranya benar. Tapi kalau marawis ini apa? Mau dibawa kemana hukumnya? Apalagi dibawa untuk memeriahkan peresmian gereja, meresmikan tempat untuk menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, menyebut nama Nabi, mengagungkan nama Nabi, bersolawat, tapi untuk merayakan tempat yang akan dijadikan untuk menyekutukan Allah. Tempat yang akan dijadikan untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini? Dan saya setuju dengan yang dikatakan oleh MUI Sumatera Selatan, bahwa kejadian yang seperti itu sangat disayangkan. Bahkan ini namanya bodoh. Bukan hanya toleransi yang kebablasan, ini namanya konyol. Ini namanya bodoh sebodoh-bodohnya. Kalau kita buatkan analogi yang sederhana kaum muslimin, ada seseorang yang membuat sebuah tempat, yang tempat tersebut akan digunakan untuk berzina. Dan kita tahu betul bahwa yang akan dizinahi di tempat tersebut adalah orang yang sangat kita cinta, orang yang sangat kita sayangi. Katakanlah yang akan dizinahi itu adalah anak kita, istri kita, suami kita, atau orang tua kita. Kemudian kita ikut merayakan peresmian tempat tersebut. Apa orang yang seperti ini bisa dikatakan waras? Ini orang gak waras namanya. Ini orang yang benar-benar bodoh. Terlepas merayakannya itu di pasar, di hotel, di lapangan, tapi itu jelas-jelas perayaan tempat yang akan dijadikan untuk menzinahi orang yang kita cinta.
Masa kita ikut merayakan? Akal yang waras tidak akan menerima yang seperti ini, kaum muslimin. Dan Allah itu segalanya bagi kita. Harus kita cintai lebih dari cinta kita dari segala sesuatu. Bahkan harus lebih kita cintai daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Seandainya Allah meminta nyawa kita, kita wajib untuk memberikan. Kita sudah berikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan sekedar ucapan di lisan, tapi harus diyakini di dalam hati dan harus kita laksanakan ketika memang itu dibutuhkan. Jadi sudah sangat-sangat jauh kesesatan orang yang memaknai toleransi itu dengan ikut memeriahkan peresmian gereja. Sudah sangat jauh kesesatannya. Ini benar-benar toleransi atau moderasi yang salah kaprah, yang sesat dan menyesatkan. Ini namanya sudah masuk ke dalam perangkap orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, mereka selalu berusaha untuk mengajak Nabi supaya Nabi itu bertoleransi kepada mereka. Coba baca surat Al-Kafirun, tafsir surat Al-Kafirun. Baca asbabun nuzulnya. Bagaimana mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya Nabi berhenti mendakwahkan tauhid, berhenti menyerukan bahwa tidak ada ilah selain Allah, bahwasanya yang disembah selain Allah itu adalah batil dan harus ditinggalkan. Nabi ditawari harta oleh mereka, ditawari wanita, ditawari kedudukan, supaya Nabi meninggalkan dakwah tauhid. Ketika Nabi menolak, mereka tidak menyerah. Mereka kemudian berusaha menawarkan supaya hidup rukun dan damai kepada orang kafir. Nabi ditawarkan untuk bergantian saja menyembah Tuhannya, supaya tidak saling menyalahkan. Orang kafir menyembah Allah 1 tahun, Nabi diminta menyembah Tuhan orang kafir 1 tahun. Nabi menolak. Allah melarang. Orang kafir itu rela melakukan apapun dengan alasan toleransi. Menyembah Allah pun mereka siap, mereka mau, asal Nabi mau juga menyembah berhala mereka. Asal Nabi mau bergantian menyembah Tuhannya. Ya. Kalau kita orang muslim tidak. Kalau urusan dunia, kita bisa saling membantu, saling toleransi, saling bergantian. Pagi ini kita memberikan makan kepada mereka, besoknya mereka memberikan makanan kepada kita, tidak masalah. Tapi untuk urusan agama tidak. Urusan agama mereka biar mereka, urusan agama kita tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi di dalam beragama. Ini baru ditawari kedamaian NKRI. Baru ditawari kedamaian NKRI, sudah mau merayakan peresmian gereja. Padahal kedamaian yang mereka janjikan, kedamaian isapan jempol belaka. Padahal kalau mereka orang-orang kafir ini jumlahnya sudah mayoritas, dan kita orang yang muslim ini minoritas, maka alamatnya jelas, kaum muslimin. Lihat negara-negara yang mereka mayoritas kafir, bagaimana nasib saudara muslim kita di sana. Ya, renungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.